Baik, mungkin bisa kita mulai saja perkuliahannya. Ya, selamat pagi. Pagi. Oke, Pagi, Pak. pagi, Pak. ya. Nah, seperti sudah saya sampaikan tadi, kelompok sesuai dengan yang sudah Anda kirimkan melalui Microsoft Teams sudah saya bentuk dan saya buat di situs kuliah, ya. Sebentar, coba saya share dulu. Oke, jadi seperti ini sudah ada di situs kuliah, ya, untuk kelompoknya. Dan saya kira juga bisa ngecek ya kelompok ini. Nanti bisa dicek anggotanya apakah sudah betul. Kalau masih ada yang salah seperti tadi, boleh langsung segera disampaikan pada saya. Nah, kemudian berikutnya adalah tugas. Gitu ya. Ini tugas yang harus dilakukan, dikumpulkan nanti sebelum ujian tengah semester. Jadi waktunya cukup lama. Kalau dilihat di sini, deadline-nya itu tanggal 12 Oktober 2020 jam 10 pagi. Ya, masih ada 41 hari ini kalau tulisannya di sini. Ya, sekitar 6 minggu. Kurang, tapi cukup lama. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda ingat tugas kecil yang pertama yang saya berikan minggu lalu, ya, itu Anda mendaftarkan gawe yang Anda pakai, atau gadget yang Anda pakai untuk perkuliahan sistem informasi manajemen ini, maupun juga perkuliahan lain selama 1 semester ini. Nah, saya menugaskan masing-masing anggota kelompok, jadi masing-masing individu, ya, itu melakukan pencatatan penggunaan ketiga gawe itu setiap hari. Digunakan untuk apa saja dan lain sebagainya. Nanti saya beri contoh format pencatatan yang minimal harus ada ya, tidak harus seperti itu tapi minimal. Oke. Nah, itu pengamatan dilakukan selama 14 hari minimal. Jadi 2 minggu. Ya. Nah, maka ini tugasnya minimal 6 minggu waktunya itu ya, karena harus melakukan pengamatan 14 hari. Dicatat sedetil mungkin yang Anda bisa. Ya. Tentunya bagaimana cara mencatatnya dan kapan ya terserah Anda. Bisa jadi setelah Anda menggunakan langsung dicatat, atau nanti di akhir hari mungkin misalnya sore atau menjelang tidur Anda catat ya, mengingat-ingat hari ini apa saja boleh ya. Dan tentunya yang dicatat adalah yang mayoritas saja. Nanti saya berikan contoh. Oke. Kemudian nanti kalau sudah 14 hari minimal itu, lebih dari 14 hari juga boleh, setiap individu membuat tulisan refleksi pribadi mengenai penggunaan gawe tersebut. Kaitannya dengan perkuliahan. Ya, coba Anda refleksikan. Gawe yang Anda gunakan itu seberapa berguna untuk perkuliahan, seberapa berguna untuk kepentingan pribadi, proporsinya bagaimana dan seterusnya. Jadi silahkan tuliskan refleksi pribadi. Ya. Nah, kemudian nanti kelompok bertemu dan saling membandingkan catatan penggunaan gawe tersebut. Jadi misalnya kelompok 1 ada 4 orang ya, keempatnya saling membandingkan. Ya. Kemudian sebagai kelompok silahkan menuliskan refleksi kelompok berdasarkan perbandingan catatan-catatan tadi. Jadi kalau misalnya 4 orang atau 5 orang ya, 4 sampai 5 catatan tadi dibandingkan, termasuk juga refleksi pribadinya. Nah, nanti semua catatan pribadi, semua refleksi pribadi, dan juga refleksi kelompok dituliskan dalam satu dokumen, ya, dan itulah yang dikumpulkan. Jadi saya pengen tahu pemakaian gawe pribadi, refleksi kelompok, ya, dikumpulkan jadi satu melalui situs kuliah di sini, ya. Nih, ini mengumpulkannya kelompok. Jadi satu kelompok cukup mengumpulkan satu dokumen saja, tidak usah masing-masing anggota kelompok mengumpulkan. Ya. Nah, bentuk catatannya bagaimana? Kalau bentuk catatan layout dan formatnya terserah, saya persilahkan Anda, tetapi ini minimal yang harus ada. Jadi dimulai dari tanggal kapan Anda melakukan pengamatan ini, ya, pencatatan tanggal 7 Agustus di contohnya.
Dan gawainya apa? Samsung Galaxy A6 misalnya. Ini digunakan untuk apa? Kuliah daring. Aplikasinya apa? Microsoft Teams. Berapa waktunya? Mungkin 60 menit, mungkin 120 menit, terserah. Dan yang lain, unduh bahan kuliah menggunakan Google Chrome 5 menit. Rekreasi, ya, nonton Netflix 2 jam, boleh. Nah, khusus untuk hal-hal pribadi seperti rekreasi atau chatting pribadi, itu tidak usah dibuat detail. Ya, artinya mungkin cukup ditulis komunikasi pribadi dengan WhatsApp, oke, nggak masalah. Tapi kalau untuk tugas-tugas perkuliahan, saya harapkan ditulis secara rinci. Contoh ini, mengerjakan tugas AKM 2, Microsoft Excel 180 menit. Diskusi tugas SIM dengan WhatsApp 25 menit. Tapi kalau percakapan pribadi, tulis saya percakapan pribadi pakai Line misalnya 10 menit, ya sudah seperti itu. Jadi tidak usah terlalu detail. Tapi untuk tugas-tugas perkuliahan, silahkan dicatat sedetail mungkin. Ya, waktunya juga ada ini. Beberapa gawai seperti iOS, iPad, iPhone, dan Android yang versi terbaru ada catatannya juga ya. Kalau di Android namanya digital well-being, kalau di iOS saya lupa. Itu juga boleh digunakan sebagai sumber untuk pencatatnya. Tapi jangan hanya tergantung dari itu karena itu hanya ada pada satu gawe. Kalau misalnya pakai laptop gitu kan nggak ada tulisan apa catatan pemakaiannya. Ya. Jadi nanti silahkan. Itu selama 14 hari. Ya. Jadi formatnya seperti ini kira-kira. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Belum, Pak. Oke, yang lain? Belum, Pak. Baik. Belum, Pak. Oke, sudah jelas ya. Jadi nanti silahkan kalau ada pertanyaan boleh diajukan melalui Microsoft Teams ya, menggunakan kok ini yang ini ya di sini boleh ya sehingga nanti semua anggota kelas kita bisa melihat apa yang ditanyakan. Baik. Kalau tidak ada, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini ya. Oh ya, hari ini tidak ada tugas kecil. Ya, jadi bagi Anda yang hadir hari ini ya di sini nanti sudah saya anggap datang dan akan saya anggap masuk. Ya, tidak usah mengerjakan tugas pribadi. Kemudian minggu depan tidak ada perkuliahan online. Jadi tidak ada menggunakan video meeting seperti ini. Ya, nanti akan saya berikan bahan dan tugas apa yang harus Anda kerjakan. Tapi meskipun tidak ada video meeting, saya akan standby, bersiap di Microsoft Teams. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, Anda boleh mengajukan ke Microsoft Teams. Ya, baik. Jadi kita mulai perkuliahan kita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, gitu ya, secara sekilas minggu yang lalu bahwa era sekarang itu kalau yang namanya bisnis itu tidak melulu kompetisi, ya, ada kolaborasi. Apple dengan Samsung, kalau produk mobile phone-nya atau tabletnya saingan, tapi kalau Samsung Elektronik yang memproduksi layar LCD, memproduksi chip memori, ya itu akrab ya, dengan Apple karena Apple salah satu pelanggannya dan tidak ada yang bisa mengalahkan kapasitas ya, kalau mengalami tidak ada. Samsung itu termasuk salah satu dari produsen chip terbesar di dunia. Yang nomor dua, yang lainnya yang sama itu adalah TSMC di Thailand. Taiwan, sorry bukan Thailand. Sebagai gambaran, kalau Anda pernah lihat prosesor AMD, nah itu yang membuat bukan AMD, yang membuat adalah TSMC Taiwan. Ya. Intel saja kalah. Gitu ya. Jadi idenya adalah kolaborasi. Tidak ada perusahaan, mohon yang mic-nya belum di mute dulu. Yang belum di mute kah? Oke, terima kasih.
Mana tadi? Oh ya. Jadi tidak ada perusahaan IT besar itu yang tanpa kolaborasi. Mari kita lihat. Ya, yang kiri itu adalah Bill Gates, yang kanan itu almarhum Steve Jobs. Bill Gates sekarang mungkin dikenal sebagai filantropis, ya, pendonor. Mungkin Anda pernah mendengar rumor atau teori konspirasi bahwa Bill Gates ini menyponsori vaksinasi untuk mengendalikan orang gitu ya, tapi itu omong kosong. Bill Gates sudah lama memang terjun ke dunia filantropi, jadi menjadi orang yang membantu orang lain. Ya. Sebagian kekayaannya didedikasikan untuk itu. Tapi sebelum itu Bill Gates itu adalah founder dari Microsoft. Tapi ketika menjadi founder dari Microsoft, pendiri Microsoft, dia tidak sendirian. Dia dibantu oleh orang yang namanya Paul Allen, dia dibantu oleh orang yang namanya Steve Ballmer, ya, dan seterusnya. Steve Jobs juga demikian. Ya. Menjelang akhir hayatnya, Steve Jobs itu sangat tergantung pada dua orang memimpin Apple. Yang satu adalah Tim Cook yang sekarang menjadi direktur utama, Chief Executive Officer Apple. Tim Cook itu dulu adalah direktur keuangan. Dia diminta untuk ngurusi bagian bisnis Apple. Kemudian ada Jonathan Ives. Jonathan Ives itu desainer. Dia yang mendesain produk, termasuk dia yang bertanggung jawab terhadap desain iPod, iPhone, iPad. Ya, itu beliau. Ya. Sekarang Steve Jobs sudah tidak ada, Tim Cook yang menjadi pucuk pimpinan, sedang Jonathan Ive sudah keluar dari Apple. Sergey Brin dan Larry Page, ini dua pendiri Google. Tapi di masa mereka awal-awal mendirikan Google, itu mereka juga berdua ini tidak sendiri. Mereka berdua ini mahasiswa ilmu komputer di mahasiswa S3, ya, ilmu komputer di Stanford. Mereka tidak paham bisnis. Maka di awal-awal, ya, itu mereka dibimbing atau dimentori oleh Eric Schmidt. Nah, Eric Schmidt menjadi CEO Google sampai beberapa tahun. Nah, ketika Larry Page dan Sergey Brin ini sudah siap, mereka kemudian mengambil alih. Larry Page menjadi presiden komisaris. Gitu ya. Itu pun ternyata panggilan jiwa Larry Page dan Sergey Brin itu bukan untuk memimpin perusahaan besar. Mereka itu pada dasarnya ilmuwan. Mereka itu suka meneliti, suka menemukan sesuatu, gitu ya. Maka kemudian mereka membentuk Alphabet, di mana Alphabet menjadi perusahaan induk atau holding dari Google dan yang lain-lain. Dan Google kemudian dipimpin oleh Sundar Pichai, salah satu karyawannya. Dan Sergey Brin maupun Larry Page kemudian mundur dan mereka memilih untuk berinovasi. Ya. Ini sebelah kanan itu adalah Gordon Moore. Gordon Moore itu adalah, nanti kita akan bahas di salah satu bab yang terkenal dengan Moore's Law. Ini dia memprediksi kekuatan komputer itu akan berlipat ganda setiap 18 bulan sekali. Ya, jadi setiap 18 bulan akan lahir komputer yang 2 kali lebih baik daripada yang sebelumnya. Gordon Moore ini dokter elektro, ya, termasuk salah satu dari 7 pendiri Intel, perusahaan chip terkemuka. Nah, inilah yang tadi saya katakan. Ini adalah Steve Wozniak yang membantu Steve Jobs di awal-awal berdiri. Steve Wozniak ini yang membuat komputer Apple pertama kali. Steve Jobs yang memasarkan. Ini Steve Ballmer. Steve Ballmer itu adalah direktur utama Microsoft, ya, yang membuat Microsoft sebesar sekarang. Dan inilah Eric Schmidt yang membimbing menjadi mentor bisnis dari Sergey Brin dan Larry Page di Google. Ya. Mereka bertiga inilah yang membantu tokoh-tokoh terkemuka di bidang IT untuk membesarkan perusahaannya masing-masing. Steve Ballmer ini kemudian turun dari Microsoft, pensiun, gitu ya, mengundurkan diri. Sekarang digantikan oleh Satya Nadella. Ya. Oke. Nah, jadi itulah bisnis. Bisnis itu kolaboratif. Meskipun nampaknya bersaing, tapi tidak bisa bersaing sepenuhnya. Bahkan antar pesaing pun tidak boleh mematikan, gitu ya. Karena tanpa pesaing tidak akan ada inovasi. Saya sudah mengamati di Indonesia itu, kalau satu perusahaan itu tidak ada pesaing, biasanya tidak maju-maju. Ya. Tapi begitu ada pesaing, mereka akan meningkatkan layanan dengan baik.
Nanti kita lihat contoh-contohnya ketika kita bicara pada bab lain. Nah, bisnis itu terdiri dari proses. Di dalamnya ada proses-proses. Ya. Kita sudah belajar mengenai proses bisnis itu di SIA. Ya. Proses bisnis itu aliran materi, bahan baku, informasi maupun pengetahuan. Ya. Ada aktivitasnya, ada langkah-langkahnya. Ya. Anda bisa lihat di SIA dulu, kalau penjualan kredit, bagaimana prosesnya, langkah-langkahnya, siapa saja yang terlibat, apa saja yang dilibatkan, dan seterusnya. Nah, proses bisnis ini nanti kalau dikumpulkan, ribuan proses bisnis dikumpulkan menjadi perusahaan. Ya. Nah, proses bisnis bisa menjadi aset, tapi bisa juga menjadi beban. Bisa menjadi kekayaan, bisa menjadi andalan, tapi bisa juga menjadi beban. Beban kalau ternyata proses bisnisnya itu tidak efisien, boros, tidak ringkas, ya, tidak cepat, memperlambat jalannya perusahaan, itu akan menjadi beban. Tapi kalau dia itu cepat, berkualitas, itu akan menjadi aset. Ya. Oke. Ini saya kira Anda sudah cukup akrab dengan contoh-contoh proses bisnis di bidang fungsional. Ya, ada kalau di bidang produksi ada merakit produk, ya, penjualan itu ada mengidentifikasi dan seterusnya. Ini kalau dan satu proses itu mungkin sekali melibatkan lebih dari satu bagian, seperti yang Anda ingat di SIA. Kalau SIA, yang dapat order, kalau penjualan tunai, yang dapat order tenaga penjual. Nanti yang mengirim barang, bagian gudang dan pengiriman barang. Nanti yang menerima pembayaran, kasir, bagian keuangan. Ya. Kita lihat seperti ini. Tenaga penjualan, ya, nanti yang mendapatkan order dan memasukkan order ke sistem, bagian akuntansi ngecek kredit, ya. Kreditnya disetujui atau tidak. Kalau iya, nanti langsung ini perintah untuk memproduksi, di sini menghasilkan invoice nagih, ya, barangnya dikirim. Dan ini harus sejalan. Artinya kalau tidak ada order, ya nggak mungkin ngirim barang. Tidak ada invoice, nggak mungkin nanti terima uang. Gitu ya. Tuh. Nah, biasanya langkah pertama komputerisasi itu adalah mengotomatiskan proses yang sudah ada. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau di bank, yang tadinya itu pakai slip-slip setoran diganti dengan elektronik. Ya, tapi langkahnya masih sama. Ya. Dan meningkatkan efisiensi ini biasanya dampaknya tidak signifikan. Bagus, tapi tidak signifikan. Nah, yang bagus adalah kalau diubah sama sekali. Ya. Jadi, memunculkan atau menghasilkan proses baru. Ya, contohnya internet banking. Sekarang dengan internet banking, bank itu hampir tidak perlu, untuk sebagian besar nasabahnya, tidak perlu kantor cabang. Kantor cabangnya sudah banyak yang ditutup. Yang di Atma Jaya saja, kantor kas niaga yang di Atma Jaya itu sekarang sudah digantikan digital lounge. Itu pun ya sebetulnya nggak perlu-perlu banget ya, karena saya itu dari rumah dengan smartphone saja bisa melakukan aktivitas perbankan apa saja, ya, hampir semua bank. Nah, kalau proses bisnis baru ini yang kemudian nanti akan bisa menghasilkan dampak yang signifikan. Ya, seperti kalau bank, dengan sekarang internet banking itu hampir banyak cabang yang ditutup, kantor cabang, kantor kas yang ditutup, ya tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena sebagian besar kebutuhan nasabah itu sudah ditangani oleh internet banking. Apa sih kebutuhan kita yang di perbankan ya, yang tidak bisa ditangani oleh internet banking atau ATM? Buka rekening? Ya kalau pertama kali mungkin, tapi secara umum buka rekening lewat smartphone bisa, BCA ada. Ya, kalau bayar bisa lewat internet banking. Beli pulsa, beli token, internet banking. Bayar tagihan, internet banking. Transfer, internet banking. Tarik tunai mungkin harus butuh ATM ya, tapi saya selama bekerja dari rumah selama lebih dari 6 bulan ini tarik tunai hanya 2 kali saya. Lainnya saya selesaikan secara
digital. Ya, ini. Nah, proses-proses bisnis itu ada bermacam-macam. Yang biasa Anda lakukan di SIA itu adalah yang disebut sebagai sistem pengolahan transaksi. Jadi itulah mengapa SIA itu, kalau saya itu sudah ngajar SIA lebih dari 20 tahun ya, dari tahun 98 saya ngajar SIA. Tidak banyak perubahan dalam proses. Kenapa? Ya karena memang SIA itu levelnya paling bawah, Transaction Processing System itu levelnya paling bawah. Tidak banyak berubah teknologinya. Tadinya dilakukan manusia, sekarang dilakukan mesin. Ya, tapi prinsipnya masih sama. Maka SIA itu tidak banyak perkembangan, kalau boleh saya katakan. Gitu kan. Ini biasanya transaksinya bersifat rutin, ya, jelas apa yang harus dilakukan, dan pembuatan keputusannya juga terstruktur sekali. Ya. Ini contoh ini penggajian. Penggajian itu ya data presensi karyawan masuk, ada perubahan data induk karyawan atau tidak ya gajinya dihitung, ya dibayarkan, dilaporkan, selesai. Tidak ada yang baru. Penggajian itu tidak ada yang istimewa dari dulu sampai sekarang, ya prosesnya gitu-gitu saja. Ya. Besarannya berubah, potongan maupun tunjangannya mungkin berubah, tapi prinsipnya masih sama. Ya. Nah, kemudian data ini yang belum dipelajari di SIA dan juga banyak yang nanti Anda harus belajar sendiri nih. Data yang dikumpulkan dari sistem pengolahan transaksi seperti ini itu harus dianalisa. Ya, misalnya penjualan tiap hari. Itu kemudian kok penjualan menurun, kenapa? Penjualan barang tertentu ini kok jadi tidak laku, kenapa? Nah, ini harus dianalisa. Maka muncul business intelligence. Nanti kita bahas juga business intelligence gitu ya. Di sini nanti data yang dihasilkan oleh sistem pengolahan transaksi itu diolah, dianalisa untuk melihat kinerja bisnis itu seperti apa dan ada masalah apa gitu ya, yang untuk kemudian nanti perlu diselesaikan. Nah, business intelligence itu ada manajemen information system, ada decision support system, ada executive support system. Kita akan bahas satu persatu. MIS itu adalah untuk manajemen tingkat menengah. Ya, jadi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manajer tingkat menengah, misalnya penjadwalan kerja, besok produksi berapa unit, gitu ya. Hari ini target jualannya berapa, tercapai berapa, seperti itu. Ya, ini kalau dilihat nanti seperti ini, ya, dari hasil ini semua MAS itu dilaporkan. Ini laporannya biasanya rutin. Laporannya disebut sebagai dashboard. Ini contoh laporan MAS seperti ini. Jadi bisa kelihatan area mana yang tidak mencapai target penjualan. Seperti di sini misalnya. Oh, Northeast. Wah, dia hanya mencapai 85% dari target. South, oh, lebih. Ya, 1%. Midwest, lebih 6%. Yang West, waduh, kok ternyata tidak mencapai target. Jadi total ternyata pencapaiannya 95% dari target. Nah, ini kenapa? Yang 5% meleset, terutama di South, terutama di Northeast dan West ini kenapa? Bisa ditelusur, ya. Ini malah melebihi target kalau yang ini. Tapi tetap yang tidak mencapai target. Kenapa? Ya. Lalu yang mencapai target ini apa rahasianya sehingga nanti bisa ditularkan kepada yang lain. Lalu mengapa kok produk ini 95%, ya ini kok 1,05%? Ini hanya 95%, ini 105%. Ini tidak mencapai target, ini melebihi target. Kok produk ini dua ini berbeda, kenapa? Ya, apa masalahnya? Ini yang menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh MAS. Kemudian ada decision support system. Nah, kalau decision support system ini biasanya terkait dengan keputusan yang sifatnya semi terstruktur. Keputusan terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur nanti akan dibahas tersendiri, ada babnya. Nah, ini biasanya digunakan misalnya kapasitas produksi itu 10.000. Kalau nambah mesin jadi 15.000. Kira-kira bagaimana kalau nambah mesin? Ya, terganggu nggak produksi? Atau misalnya ada mesin rusak, apa yang harus dilakukan? Nah, itu adalah domain dari decision support system ini. Jadi dipakai model, ya, menggunakan model matematika, model
istilahnya itu linear programming, ya. Gitu. Ini nanti, ini contoh, misalnya kalau ngirim barang itu lebih cepat lewat mana? Ya, lewat pelabuhan A, B, atau C, pesawat atau kapal. Nah, ini bisa dilihat, ya, bisa dipertimbangkan, kemudian bisa dipilih mana yang paling baik. Paling baik itu belum tentu yang paling cepat, belum tentu yang paling mahal, belum tentu yang paling murah juga, ya, tergantung dari kondisinya. Oke. Yang lain juga yang bisa diputuskan dengan DSS. Misalnya Anda punya 5 produk yang berbeda. Jangan 5 lah, terlalu banyak. 2 misalnya. Minuman rasa jeruk dan rasa apel. Nah, ini bisa dilihat berapa unit rasa apel yang harus dibuat dan berapa unit rasa jeruk yang harus dibuat. Nah, ini kan harus diputuskan. Ya. Karena tidak mungkin memproduksi dua-duanya sama. Permintaannya berbeda, pasarnya berbeda. Ya, maka bahan bakunya juga berbeda. Maka itu harus dihitung ya dengan DSS ini untuk menentukan jumlah produksi yang optimal. Ya. Nah, kalau di bandara ini contoh ya, kalau di Schiphol itu ada ini bagasi. Kalau Anda naik pesawat lalu bagasinya dimasukkan ke kabin, bukan kabin, ke bagasi, ya check-in itu. Ini bagaimana koper Anda, kalau misalnya Anda dari Jogja ke Jakarta, koper Anda tidak nyasar ke Balikpapan. Nah, ini bagaimana caranya ada sistemnya untuk itu ya. Saya sudah berkali-kali terbang ganti-ganti pesawat ke luar negeri maupun dalam negeri, belum pernah mengalami kejadian koper saya hilang. Gitu ya. Ya ada yang hilang itu, tapi saya belum pernah mengalami. Nah, dan kalau di atas itu ada executive support system. Nah, ini nanti terkait dengan informasi yang amat sangat tidak terstruktur. Ya, misalnya direktur utama memutuskan kita buka pabrik baru di luar negeri. Luar negerinya mana? Mengapa kok di situ? Menguntungkan atau tidak? Dan seterusnya. Ya, ini keputusannya seperti itu. Nah, dan ada tipe sistem informasi lain yang disebut sebagai enterprise application. Ini sudah sempat dibahas sedikit di SIA, saya ingat ya, enterprise system itu adalah sistem yang menyambungkan semua bagian atau sistem fungsional di dalam area fungsional di dalam organisasi. Jadi sales akan terhubung ke produksi, akan terhubung ke persediaan, akan terhubung ke akuntansi dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau tenaga penjualan itu akan menjual barang, dia tahu di gudang itu barangnya ada atau tidak. Atau misalnya itu produk pesanan. Kapan, kalau pesan sekarang, kapan barangnya jadi? Berapa harganya? Ada diskon atau tidak, bisa diberikan fasilitas kredit atau tidak, itu lewat ini. Ya. Sehingga setiap satu unit yang terjual itu langsung bisa kelihatan rentetan ke belakang. Ya, ini enterprise application. Ya, ini melintasi seperti ini. Nanti kita bahas juga secara khusus ya. Jadi ini bisa mengkoordinasikan berbagai aktivitas bisnis pada area fungsional yang berbeda-beda. Ya. Oke. Dan ada supply chain management. Nah, kalau ini terkait dengan nanti pengiriman barang dari supplier ke kita. Ya. Kapan kita, kalau Anda ingat dulu di SIA pada siklus pengeluaran, ya, kapan harus pesan, berapa banyak, dari mana pesannya, itu ada di sini. Ya. Siapa supplier yang harus kita pilih, mana supplier yang baik, dalam artian harganya masuk akal, kinerjanya bagus, dan seterusnya. Ya. Lalu ke arah konsumen juga ada. Ya, jadi kalau tadi enterprise dan yang lain-lain itu internal, sekarang sudah menjangkau eksternal ke arah supplier maupun ke arah konsumen. Nah, customer relationship management ini mencoba untuk mengetahui konsumen itu butuhnya atau inginnya yang seperti apa. Ya. Apa pendapat atau suara mereka mengenai produk yang kita miliki dan seterusnya. Ya, jadi ini ke arah sana. Ya. Sales, marketing, customer service, ada komplain atau tidak. Komplain itu tidak akan terhindarkan. Ya, itu yang perlu diketahui. Pelanggan pasti komplain. Kita tidak mungkin produk spek apapun tidak mungkin memuaskan semua pelanggan.
Tapi komplain ini bisa diubah menjadi pujian kalau ditangani secara tepat. Ya. Kalau Anda baca di media massa mungkin atau di sosial media mengenai, ya saya sebut merek saja, IndiHome. Ya, di masa-masa pandemi banyak orang yang bekerja belajar dari rumah, IndiHome ini banyak keluhan, gitu ya. Dan saya juga mengalami, gitu ya, kasus. Jadi saya langganan IndiHome di rumah pada satu saat beberapa minggu yang lalu kok lambat, gitu ya. Saya cek, loh, bandwidth-nya tidak sesuai dengan paket yang saya langgan. Wah, ini kan celaka, gitu ya. Kok tidak sesuai dengan saya langgan? Maka saya komplain. Dulu juga beberapa kali IndiHome itu saya bermasalah, sempat putus juga, saya komplain. Tapi biasanya kalau di kasus saya ya, saya tidak tahu dengan yang lain, itu cepat sekali ditangani. Pernah ketika putus, itu saya pulang dari kantor, waktu itu belum work from home ya, masih kuliah biasa, saya pulang dari kantor sekitar jam 1, itu internet di rumah mati. Lalu saya telepon ke Telkom, ya sekitar setengah 2, jam 5 itu teknisi datang hari yang sama. Padahal saya teleponnya itu ke call center Telkom yang di Semarang. Ya. Datang, jam 5 itu datang. Dan mereka kemudian mendiagnosis masalah dan tahu, oh ini ada kabel yang putus Pak. Tapi karena sudah gelap pada waktu itu, ya tidak diteruskan. Oke, mereka janji keesokan harinya kalau sudah terang mereka akan. Dan benar, keesokan harinya kebetulan saya kerja dari rumah ya, meskipun belum masa pandemi. Teknisi Telkom datang, orangnya beda. Tidak yang datang hari sebelumnya, karena shiftnya beda kan. Tapi dia sudah baca catatan, lalu dia telusuri kabelnya, ketemu di mana kabel yang putus. Diselesaikan. Nah, kemarin ini pada waktu masa pandemi, tadi yang saya katakan, saya tes bandwidth-nya kok tidak seperti yang saya langgan, ya lebih rendah. Ya, saya langganan 50, dapatnya hanya 20. Wah, ini nggak benar ya. Saya protes ke Telkom. Mereka tanya. Mereka bilang, coba saya restart Pak. Jadi layanan saya di restart dari sana. Saya restart modem di sini juga. Apalan ya katanya kalau IndiHome itu restart modem gitu. Saya coba, nggak pengaruh. Saya komplain lagi. Itu malam ya, malam hari sekitar jam 8 malam saya komplain seperti itu. Oke, lalu mereka mengatakan, baik Pak, nanti sudah dicatat, ada nomornya, ada nomor pengaduan. Keesokan paginya tiba-tiba saya dihubungi teknisinya datang. Gitu kan. Saya bingung, loh, bandwidth tidak sesuai pesanan, nggak ada yang salah dengan koneksi jalan, lancar, tapi tidak secepat yang saya langgan. Tapi ngapain mereka kirim teknisi? Gitu. Saya bingung juga, tapi ya sudahlah, teknisinya datang, lalu saya ngomong, Pak, ketika kau temu teknisi di luar rumah ini, saya tanya, Pak, ini nggak ada masalah, koneksinya bagus Pak, cuma tidak seperti paket yang dia. Lalu mereka mengatakan, iya Pak, menurut catatan kami, Bapak itu sudah pelanggan lama. Kemungkinan modemnya sudah lama Pak, jadi nggak kuat. Jadi pertama kali saya dulu langganan IndiHome itu yang masih 10 mega, belum. Ternyata kalau sudah di atas 20 mega, modemnya harus ganti. Nah, mereka bawa modem ganti. Setelah modem diganti, 15 menit, lancar. Dan saya mendapatkan, waktu saya tes bandwidth-nya, sekitar 48. Ya enggak 50 ya, enggak mungkin kalau 50. Tapi di atas 40 itu sudah bagus. Nah, jadi saya punya kesan positif. Saya punya komplain pada IndiHome, pada Telkom, tapi kemudian setelah saya sampaikan, kesannya jadi positif. Kenapa? Ditangani dengan baik, dengan cepat. Yang menurut saya waktunya masuk akal. Gitu. Ya. Ada knowledge management system, ini yang sekarang terkenal juga. Kalau Anda pernah tahu ada data science, ada big data, itu sebenarnya adalah pada knowledge management. Nanti kita bahas itu secara khusus, gitu ya. Intinya adalah suatu organisasi itu harus punya simpanan atau tempat untuk menyimpan pengetahuannya. Karena pengetahuan itu bentuknya macam-macam. Nah, itu harus disimpan supaya nanti bekal di masa depan, gitu ya. Contoh bentuk penyimpanan pengetahuan itu apa? Buku. Maka kalau di perguruan tinggi itu adalah tempat di mana pengetahuan itu diciptakan dan dipelajari. Maka di perguruan tinggi yang namanya buku, artikel, tulisan itu menjadi sangat-sangat penting. Kenapa? Itulah bentuk pengetahuan.
Salah satu bentuk pengetatan, nanti kita pelajari itu. Nah, ada tipe-tipe yang ada e-business yang kita alami sekarang, ya. Beli makanan pakai aplikasi, bayar pakai aplikasi juga, ya ya. Nonton film, serial TV pakai aplikasi, bayarnya juga pakai aplikasi. Ya, jual beli barang, ya. Bisa lewat aplikasi, semuanya bisa dilakukan secara elektronik. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga banyak sekarang sudah menggunakan teknologi ini untuk memberikan pelayanan. Ya. Pemerintah Kota Madya Yogyakarta itu terkenal sangat kuat di dalam menggunakan teknologi ini. Ada nanti e-procurement, pengadaan barang secara elektronik, e-katalog, dan lain sebagainya. Jadi, pemerintah pun tidak ketinggalan, meskipun mungkin kalau dibandingkan dengan swasta ya belum secanggih swasta, tapi nggak jelek gitu ya. Ganti KTP kalau di Kota Madya Yogyakarta 15 menit jadi, kalau syaratnya lengkap. Ya. Gampang. Semuanya sudah ada, semuanya bisa dilakukan dan transparan, tidak dipungut biaya apapun. Nah, itu yang saya suka. Ya. Ngurus SIM, perpanjangan SIM juga sama. Ya. Sekarang bisa daftar lewat elektronik, jadi nggak perlu antri pagi-pagi lagi, gitu ya. Selama syaratnya lengkap, beres. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, inti dari bisnis modern itu adalah kolaborasi. Sehingga kalau tidak ada kolaborasi, ya nggak jalan sekarang. Ya. Bahkan dengan pesaing pun kadang perlu kolaborasi. Saya sering melihat itu di pelaku-pelaku UKM, misalnya persewaan mobil sebelum zaman pandemi. Ya. Kalau ada yang mau menyewa mobil, misalnya satu perusahaan itu hanya punya satu atau dua gitu ya, tapi yang nyewa itu banyak, maka dia akan mengajak teman-teman yang notabene sebetulnya adalah pesaing untuk, yuk ini ada job diambil bareng. Karena apa? Jobnya itu nyewa 10 mobil, tapi dia hanya punya dua, maka dia mengajak teman-temannya. Nah, ini kolaborasi. Kolaborasi juga perlu dilakukan dengan konsumen maupun supplier. Ya. Harus kooperatif. Bayangkan kalau misalnya Anda pengusaha apa ya, yang tergantung pada listrik. Wah, misalnya Anda itu adalah pengusaha fotokopi. Gitu. PLN tidak kolaboratif. Listriknya mati terus setiap hari. Gitu. Ya. Habis sudah bisnis fotokopi Anda. Gitu kan? Nggak bisa jalan. Nah, maka kolaborasi ini penting. Ya. Dan kolaborasi ini juga semakin penting karena apa? Ya, pekerjaannya berubah. Seperti sekarang. Kita semua dipaksa untuk belajar dari rumah. Ini kalau tidak ada kolaborasi dari banyak pihak, susahnya setengah mati. Coba, ya. Universitas harus menyediakan platform untuk belajar ya, sudah menyediakan situs kuliah dan Microsoft Teams. Tapi kita juga tergantung pada operator telekomunikasi, ya. Kemudian yang kita tergantung pada pembuat gawai atau gadget, ya. Kita juga butuh kolaborasi dari orang-orang di rumah kita supaya kalau pas kuliah online seperti ini suasananya kondusif, gitu kan. PLN untuk listrik banyak sekali kan. Mungkin kalau PLN misalnya mematikan listrik di rumah, gawe kita ada baterainya, bisa tahan. Tapi mungkin koneksi seluler atau koneksi internetnya mati, ya kan? Nah, jadi untuk satu proses saja banyak pihak yang saling berkolaborasi, yang mungkin tidak kelihatan. Nah, saya ambil contoh yang lain. Kalau Anda belanja di marketplace, Tokopedia, Shopee, dan berapa banyak pihak yang berkolaborasi. Anda sebagai pembeli, atau kita sebagai pembeli, dan si penjual, ya, dua. Kemudian Tokopedia sendiri atau Shopee sebagai penyedia lapaknya, gitu ya. Lalu ada bank yang nanti akan ngurusi pembayaran, sudah 4. Kalau barangnya itu fisik berarti harus ngirim barang, berarti perusahaan 5. Kemudian penyedia jasa internet untuk saya sebagai konsumen, penjual maupun juga Tokopedia sudah ada 3. Ini banyak sekali pihak-pihak yang saling bekerja sama untuk
mewujudkan satu transaksi saja. Gitu ya. Ini. Dan interaksi ini terus berlangsung. Banyak interaksi yang terjadi di balik layar yang kita sering tidak melihat tetapi terjadi. Ya. Ini. Lalu budaya kerjanya juga berubah, kolaborasi. Kalau Anda pernah lihat, ya, saya beri contoh ini ya. Ini yang sangat terkenal sekali ya, bagaimana ruang kerja Google itu terbuka seperti ini. Ya, terbuka seperti ini ya. Atau seperti ini ya. Nah itu ya, ini itu semangatnya adalah kolaborasi. Ya. Dan ini sekarang bukan hanya untuk korporasi, tapi juga untuk hanya ya, salah satu contoh universitas. Ini ruang kelas ya. Bisa dilihat ruang kelasnya itu tidak tidak lagi tradisional gitu ya. Ini dirancang untuk kolaborasi. Ya, seperti ini juga dirancang untuk kolaborasi. Ya. Jadi ruang kelasnya itu tidak hanya menghadap dosen saja, menghadap papan tulis atau layar, tetapi bisa saling berhadapan untuk kolaborasi. Ini di ruang kelas, gitu ya. Ada lagi yang lain, ruang diskusi, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Ya, ini ada ruang diskusi kecil di sini, ya, untuk berbagai macam. Nah, jadi memang iklimnya itu sekarang adalah iklim kolaborasi, dan itu sudah sangat-sangat diakui. Ya, maka kalau Anda lihat di kampus kita juga, gitu ya, perubahan ke arah sana juga sedang terjadi. Ada banyak bangku-bangku yang disediakan, ada banyak ruangan-ruangan yang disediakan untuk Anda supaya bisa kolaborasi. Saya dulu, kalau saya pas zaman masih sering mengajar di pasca sarjana, saya kalau pulang itu sekitar jam 9 gitu ya. Jadi saya melihat di lobi itu mahasiswa masih banyak yang duduk melingkar mengerjakan sesuatu. Saya nggak tahu apa ya, tapi dan kelihatannya serius, ada yang buka laptop, buka buku, buka tablet gitu banyak. Nah ini adalah budaya yang diharapkan tumbuh, bahwa kolaborasi. Bersaing itu boleh, tapi kolaborasi jangan dilupakan. Ya. Nah, ini yang kemudian memunculkan yang disebut sebagai bisnis sosial. Ya. Bahwa aspek sosial di dalam bisnis, bukan sosial bukan dalam artian lalu bisnisnya berderma atau CSR, bukan. Sosial itu artinya keterlibatan komunitas itu menjadi penting. Ya, misalnya berinteraksi dengan konsumen. Zaman dulu Telkom itu kalau ada komplain, aduan, itu harus datang ke Plaza Telkom atau nelpon. Sekarang aduan itu juga diterima melalui media sosial dan diakui. Yang terakhir saya cerita tadi, modemnya diganti itu saya mengadunya lewat Twitter, lewat DM-nya Twitter, dan diakomodasi dengan baik, dilayani, gitu ya, dan cukup cepat. Jadi antara perusahaan dengan komunitas, lingkungan itu tidak lagi hanya satu arah, tapi menjadi seperti dialog, ya, percakapan. Dan ini membutuhkan transparansi informasi. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi atau tidak ada lagi yang bohong, gitu ya. Ini zaman sekarang kalau menutup informasi juga susah ya, pasti bocor suatu saat. Nah, tentunya dengan kolaborasi ini diharapkan produktivitas naik, kualitas membaik, muncul inovasi, ya, dan juga pada akhirnya adalah profitabilitas naik dan perusahaan bertumbuh, ya, bertambah besar, growth, gitu kan. Ini yang diharapkan. Nah, ini tentunya kolaborasi ini tidak cukup, ya. Tidak cukup hanya teknologi, tapi perlu juga ini. Menggunakan Microsoft Teams itu sudah pernah saya coba sekitar 4 semester yang lalu. Ya. Tapi tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena para mahasiswa saya masih ketemu di kampus.
Jadi ngapain Microsoft Teams digunakan kalau bisa ketemu di kampus dan mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, ini ya. Maka kemudian nggak terlalu jalan, meskipun sudah saya paksa gitu ya, tapi kelihatannya ya tidak terlalu baik. Nah, sekarang ini baru Microsoft Teams kelihatan ya. Jadi teknologinya sudah ada Microsoft Teams, tapi budayanya belum terbentuk. Nah, supaya bisa ada kolaborasi, memang ini dibutuhkan kemauan untuk kolaborasi. Kita harus terbuka, ya. Nggak ada lagi yang ditutup-tutupi, informasi harus terbuka. Ya, seperti tugas, gitu ya. Tugasnya buat aja terbuka, siapapun bisa melihat, gitu kan. Kelompok itu bisa terbuka dan seterusnya. Jadi transparan. Ya, nah, baru setelah budaya ini muncul, dilandasi atau dibantu dengan teknologi ini bisa meningkatkan kualitas kerjasamanya. Kalau enggak, ya nggak bisa. Kolaborasi itu tidak bisa dipaksakan ternyata, ya. Hanya dengan teknologi harus dibangun. Ya. Maka kolaborasi ini tidak cocok kalau perusahaannya itu adalah perusahaan yang istilahnya pimpinannya tidak mau mendengarkan. Ya. Command and control. Jadi apa yang dikatakan pimpinan harus dilaksanakan. Tidak ada dialog. Ya. Tidak ada diskusi. Ya, pokoknya lakukan saja. Nah, itu agak sulit. Tapi bukan berarti kalau diskusi atau juga masukan itu mudah. Tidak juga. Kalau kita tidak sebagai pimpinan ya, kalau kita tidak tegas ya, setiap saat membuka peluang untuk diskusi, nggak selesai-selesai kerjanya, ribut terus ya. Nah, maka harus ada keseimbangan antara menerima masukan, menyumbangkan masukan, dan membuat keputusan. Ya. Pada akhirnya tapi keputusan itu harus dibuat, tidak bisa dibiarkan budaya. Kayak alatnya apa saja, banyak sekali alatnya ya. Ada email dan instant messaging, WhatsApp, Line dan seterusnya, wiki, kolaborasi di sosial ini kita bisa lihat ini Microsoft Teams ini contohnya, atau ada Zoom di tempat lain gitu ya. Dan ini sekarang sudah benar-benar bisa dilakukan kolaborasi lintas area geografi. Sudah beberapa artis misalnya musisi gitu ya membuat konser virtual ya, tidak perlu hadir. Kemarin di Amerika Serikat baru saja itu terjadi ya, konvensi dua partai politik mereka, Demokrat dan Republik, dilaksanakan secara virtual, tidak lagi rame-rame di satu tempat gitu ya. Nih, ternyata bisa ya, asal ada kemauan dan juga ada dukungan teknologinya. Ya. Nah, dan ini levelnya juga macam-macam ya, ada mulai dari sharing informasi, memberikan feedback ya, harus ada tempat untuk bekerja sama ya. Kalau tidak ada tempat ya percuma juga. Maka tadi saya tunjukkan layout universitas modern gitu ya. Kita juga ingat bisa melihat di kampus kita juga sudah mulai ya, dan yang lain-lain. Nah, tapi nanti akan muncul permasalahan terutama pada privasi ya. Nanti kita bahas secara khusus privasi itu pada bab tersendiri. Tapi artinya kalau keterbukaan informasi itu juga bisa berdampak negatif. Informasi yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi itu menjadi konsumsi publik. Saya kira Anda sudah cukup banyak melihat contohnya di kehidupan sehari-hari ya. Ada informasi mengenai selebritis tertentu yang seharusnya privat bocor ke publik dan seterusnya. Nanti kita bahas secara tersendiri juga. Nah, kolaborasi itu ada 4 dimensi. Ada dua ini, waktu dan ruang yang sama ya. Ini seperti kita sekarang ini kita ada di sini, tempat berbeda, waktunya sama ya. Ini interaksi jarak jauh. Ada yang waktu dan tempatnya sama, ini kalau kita berada di ruang kelas fisik. Ada yang waktunya berbeda, tempatnya sama ya, papan pengumuman misalnya. Ada yang waktu dan tempat berbeda. Ini jadi sudah ada. Kita tuh sekarang berada yang di hijau ini. Ya. Bisa juga di sini maupun di sini. Tapi yang di sini ini yang belum.
sekarang ya, kita dipaksa tidak bisa di sini karena ya kita harus melakukan social distancing ya, menjaga jarak. Nah, maka kita perlu melihat alat apa yang kita butuhkan ya. Nah, ini ada 6 langkah untuk mengevaluasi ya. Pertama, tantangannya apa kalau akan kolaborasi? Biasanya teknologi itu bukan tantangan karena teknologi itu bisa diakali ya, tapi biasanya ini tantangannya itu berupa lebih kepada kemauan untuk kolaborasi ya. Nah, yang kedua ini ketersediaan solusi. Jadi pakai email saja bisa kolaborasi kok ya, pakai SMS bisa kok. Di Thailand itu tahun 2000-an itu sudah jamak perusahaan-perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang pariwisata itu menggunakan SMS untuk kerjasama. Jadi nanti turis datang itu dijemput oleh perusahaan transport lokal, nanti begitu jalan perusahaan transport si sopirnya SMS ke hotel, ini tamunya dalam perjalanan, hotel sudah siap-siap, tamu check-in, ya, lalu hotel bisa memberitahukan, misalnya mereka kan sudah dipaketkan makan siang, restorannya diberitahu atau tempat wisatanya diberitahu, ini tamunya segera berangkat. Gitu ya. Nah, ini koordinasi dengan SMS bisa. Ya, yang diperlukan tadi keinginan dan kemauan untuk kerjasama. Ya, cost benefit juga ya, yang namanya bisnis itu ya biaya harus lebih kecil daripada manfaat, keamanan, resiko, training tadi nanti bisa kita lihat. Ya. Nah, kemudian ini terakhir ya, dua terakhir ini terkait dengan posisi sistem informasi. Di banyak organisasi, sistem informasi itu sangat penting. Maka biasanya posisi Departemen Sistem Informasi itu langsung berada di bawah Direktur Utama. Direktur IT atau Chief Information Officer itu berada di bawah Chief Executive Officer. Setara dengan Direktur Keuangan, setara dengan Direktur Produksi, Marketing, dan sebagainya. Ya, maka ini masuk ke namanya C level, yang pakai C itu ya, Chief itu. Nah, kita lihat sekarang kalau di Atmajaya. Di Atmajaya itu Departemen IT-nya kan KSI. Ada di mana KSI? Kepala KSI itu berada di bawah Wakil Rektor 1. Di Gajah Mada, posisi kepala IT itu adalah pada level Wakil Rektor. Di Gajah Mada itu kalau saya tidak salah ingat, mari kita lihat ya. Nah, ini Gajah Mada itu Anda bisa lihat bahwa sistem informasi itu berada di Wakil Rektor, gitu ya. Di Parahyangan, seingat saya juga Wakil Rektor. Jadi levelnya itu sudah Wakil Rektor. Di beberapa universitas di luar negeri itu agak berbeda. Universitas di luar negeri itu ada rektor. Nah, di bawah rektor itu ada 2 cabang. Satu itu adalah cabang akademik. Inilah para wakil rektor. Biasa ada wakil rektor bidang penelitian, wakil rektor bidang pengajaran. Ya. Kemudian ada para direksi. Nah, kalau yang wakil rektor itu dosen, akademisi. Tapi para direksi, ada direktur SDM, direktur keuangan, direktur IT, itu profesional. Ya. Nah, ini menunjukkan seberapa penting posisi IT. Nah, nanti juga bisa kita lihat governance-nya, tata kelolanya bagaimana. Itu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ya? Belum. Oke, baik. Oke. Ya sudah, kalau begitu, saya kira cukup sekian perkuliahannya kali ini. Silakan nanti itu dilihat tugasnya, ya. Dan seperti saya katakan tadi, minggu depan tidak ada perkuliahan daring seperti ini, tapi saya akan siap untuk menjawab pertanyaan Anda di Microsoft Teams melalui chat di
sini. Ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang dan Maaf, tetap. Pak. Oh ya, gimana? Tadi koneksi saya agak putus. Nah, Bisa diulangi nggak yang tadi perkataannya Bapak yang barusan? oh, ya, minggu depan tidak ada perkuliahan daring seperti ini, tapi saya akan siap siaga menjawab pertanyaan Anda di Microsoft Teams. Ya, Baik, Pak. oke, ya Baik, sudah. Pak. Selamat siang, tetap jaga kesehatan dan jaga kondisi ya. Sampai jumpa meskipun tidak online minggu depan. Masih